Puji nama Tuhan. Shalom sahabat ceria yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Mari sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita jadikan firman Tuhan sebagai pondasi dalam hidup kita sepanjang hari ini. Renungan firman Tuhan bagi kita hari ini dengan tema berkat ibadah yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada ibadah yang benar, berarti ada juga ibadah yang tidak benar. Saya berdoa dan saya mengajak setiap kita datang menghampiri Tuhan di dalam ibadah. Mari kita belajar datang kepada Tuhan apa adanya, dalam keadaan benar, supaya setiap pujian penyembahan kita, persembahan kita, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan dan senang Tuhan lewat ibadah kita. Katakan amin. Di dalam Keluaran 23 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Ini berbicara ibadah yang tidak benar. Mereka orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sehari-hari hidup mereka masih tetap terikat dengan berhala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berhala secara nyata itu berupa patung. Tapi tahukah saudara, ada berhala-berhala secara rohani yang sering kita kalah dibuat oleh hal ini. Dan inilah yang menghalangi ibadah kita, sehingga kita tidak bisa berkenan menghampiri Tuhan. Definisi berhala secara rohani adalah menomorduakan Tuhan dan menomorsatukan sesuatu. Sesuatu itu bisa hobi. Ada orang yang terikat kepada hobinya melebihi daripada Tuhan, sehingga dia bisa lupa beribadah gara-gara hobi. Bisa juga orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita, bisa istri, bisa juga itu suami, bisa juga anak, bisa juga harta yang Tuhan titipkan sama kita, itu menjadi berhala. Kalau kita lebih terikat kepada perkara-perkara dunia ini dibandingkan dengan Tuhan yang memiliki hidup kita, kita termasuk kategori orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi kita juga masih ada berhala-berhala secara rohani. Kalau ini terus-menerus kita lakukan, maka ibadah kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang benar di hadapan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, artinya satu-satunya hanya Dia yang kita sembah. Di hati kita pun sehari-hari hanya tinggal hanya Dia. Hanya pribadi Roh Kudus yang sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kita, atas bisnis kita, atas rumah tangga kita, bahkan di atas pelayanan kita. Tuhanlah nomor satu, tidak ada yang lain. Tuhanlah segala-galanya. Dia yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, maka Tuhan akan berkati kita di dalam janjinya, yaitu Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Jikalau kita sungguh-sungguh beribadah, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau yang mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jikalau kita sungguh-sungguh beribadah dengan hormat, dengan benar kepada Tuhan, Tuhan berjanji di masa-masa sulit seperti ini, Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepadaku, maka Ia akan memberkati roti makanan kita. Roti makanan ini berbicara apa yang akan kita makan setiap hari, kebutuhan kita sehari-hari akan Tuhan cukupkan. Katakan amin. Dan yang kedua, dan Tuhan akan berkati air minuman kita. Selalu akan Tuhan berikan kepuasan waktu kita lagi dahaga. Ini janji Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh beribadah, akan ada kepuasan senantiasa di dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita. Bahkan dikatakan, dan aku akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan jauhkan sakit penyakit dari hidup kita. Bahkan yang sakit engkau akan disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan saat ini juga. Bahkan dikatakan tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau yang mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Akan Tuhan berikan kepada kita yang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia umur yang panjang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mari, pilihlah pilihan yang baik. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Beribadahlah dengan benar. Beribadah itu secara pribadi kepada Tuhan. Bahkan juga ada juga tempat perkumpulan ibadah kita di gereja setiap hari Minggu, atau juga mungkin kegiatan-kegiatan acara kita di gereja kita masing-masing. Saya sangat percaya jikalau kita sungguh-sungguh beribadah dengan baik, hormat, dan benar di hadapan Tuhan, maka janji Tuhan ini pasti digenapi dalam hidup kita. Tuhan akan berkati roti makanan kita. Tuhan akan berkati air minuman kita. Bahkan akan dijauhkan kita dari sakit penyakit. Bahkan saudara yang sedang sakit saat ini juga engkau disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan umur yang panjang bagi setiap kita. Yang setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat ceria. Beribadahlah dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Amin.